Para saudari-saudara, Pace Bene, selamat datang kembali di episode ketiga Jejak Misi Kapusin. Setelah sebelumnya kita mengenal 3 misionaris yang menjadi tonggak kepemimpinan umat, yakni Monsignor Liberatus Klutz, Monsignor Matthias Brands, Monsignor Antoine Ferrerius. Kali ini kita sejenak mengarungi misi Kapusin dalam menanamkan benih iman Katolik di tanah Batak. Pace Bene. Misi kekristenan di tanah Batak pertama kali dirintis oleh misionaris Protestan. Dengan demikian, misionaris Katolik mengalami kesulitan memperoleh izin masuk, sebab dikhawatirkan menyebabkan perpecahan atau persaingan. Dengan perjuangan penuh liku, Prefektur Apostolik Monsignor Matthias Brands berhasil memperoleh izin pada 12 Agustus 1933 dari pemerintah Hindia Belanda. Dan akhirnya 8 Februari 1934, pastor pun diizinkan untuk bertempat tinggal di Balike. Pastor Sibrandus van Rossum tiba di Balike 5 Desember 1934, dan inilah awal resmi misi Katolik masuk ke tanah Batak, sekaligus berdirinya Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Balike. Ketika tiba di Balike, Pastor Sibrandus van Rossum langsung menempati sebuah rumah di tepi pantai Danau Toba. Dengan sifat keluasan dan keterbukaan yang dimiliki, beliau dengan gampang dan cepat berkontak dengan banyak orang, baik saat siang maupun malam. Sepucuk surat dari uskup menjadi pegangan baginya. Pastor Sibrandus, berbuatlah yang terbaik. Saya tugaskan engkau menubatkan semua orang Batak di Toba. Carilah kontak dengan mereka di mana dan kapan engkau bisa. Carilah hubungan pada pagi, siang, atau malam hari. Carilah hubungan seperlunya pada tengah malam. Pergilah senantiasa, akan tetapi tidak boleh makan banyak biaya. Salam uskupmu. Pada suatu malam pertama kali tiba di Balike, disertai dengan hujan di tepi Danau Toba, Pastor Sibrandus van Rossum mengalami peristiwa yang sederhana namun istimewa dalam kehidupannya. Beliau duduk di lantai memandangi lilin berhadapan dengan Joshua pelayannya. Ketika hujan berhenti, pastor ini beranjak berjalan kaki di tepi danau. Jauh di danau, beberapa sampan bergerak. Sang pastor melihat 2 orang sedang menyusun jala di sampannya. "Horas B. Mahita," kata pastor sesudah mendekati mereka. Kedua orang Batak ini terkejut dan tanpa berkata apa-apa langsung naik ke dalam sampannya. Mereka takut, terkejut, menyangka ada hantu. Namun setelah melihat lebih jelas, akhirnya mereka kembali dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda pastor?" Seorang dari mereka adalah Protestan, sementara satu lagi belum beragama. Orang Protestan itu langsung bertanya, "Apa perbedaan antara Katolik dan Protestan?" Sementara yang seorang lagi bertanya, "Apakah kami akan mendapat sekolah seperti di Medan?" Belum 2 jam Pastor Sibrandus van Rossum berada di tanah Batak, sudah ada kontak pertama, bahkan pada saat tengah malam. Sepertinya mustahil, namun sungguh mengagumkan. Besok harinya tersiar berita atas kedatangan Pastor Sibrandus. Kehadirannya membuat agama Katolik menarik perhatian luas. Tak lama banyak orang tertarik dan datang dari kampung-kampung sekitar Balike agar Pastor Sibrandus berkunjung ke tempat mereka dan dibukakan sekolah serta mereka diterima sebagai anggota Gereja Katolik. Perkembangan misi di tanah Batak sangat menjanjikan, sehingga pada 1935 Pastor Diego van de Bigelaar atau Opung Bornok tiba di Belawan dan ditempatkan segera di Balike. Sejarah kembali tercipta pada 12 Januari 1935 saat Pastor Sibrandus membaptis 1 orang di Sigompulon Pahai dan 10 Februari 1935 1 orang di Huta Barat Tarutung dan 1 orang lagi di Lumbanpea Balike. Pembaptisan massal yang pertama di Balike terjadi pada 16 Mei 1935 di Lumbanpea Tambunan Balike. Jumlah yang dibaptis saat itu sebanyak 26 orang.
Setelah setengah tahun tercatat bahwa ada sekitar 600 orang yang sudah dibaptis di Balige dan ada sekitar 3.200 orang katekumen. Hingga akhir tahun 1935 sudah ada 3 orang pastor yang menetap di Balige, yaitu Pastor Sibrandus van Rossum, Pastor Diego van de Bigelaar, dan Pastor Procopius Handgraaf. Ada sebidang tanah di pinggiran jalan ke Tarutung, dan di atasnya terdapat satu bangunan bioskop, rumah, dan gudang beras yang luas. Bangunan itu kemudian dirombak menjadi gereja, pastoran, dan sekolah. Bangunan gereja inilah yang menjadi gereja paroki Santo Yosef dan diresmikan oleh Monsinyur Matthias Brands pada tahun 1936. Tak lama kemudian, Bruder Ancarius Renting tiba di Balige dan mendirikan pusat pertukangan persisnya di tepi Danau Toba. Pada November 1936, hadir 5 orang pastor lagi. 3 diantaranya ditempatkan di Balige, yaitu Dagobertus Sinema, Lucas Randers, dan Oscar Newsten. Kemudian 1936, Pastor Benjamin Dijkstra ditugaskan di Simbolo. Pada Februari 1937 dibuka paroki Lintong Nihuta dan Pastor Marianus van den Akker ditugaskan untuk melayani di sana. Sementara pada 8 Oktober 1937 dibuka paroki Sibuntuon Bagasan dan Pastor Sibrandus ditugaskan juga di sana. Pada 1938 hingga 1939 tercatat beberapa pastor misionaris hadir, yakni Pastor Nolascus van de Wacker, Pastor Beatus Jeniskens, Pastor Paduanus Kramer, Pastor Radboud Watereus, Pastor Wendelinus Willems, Pastor Nilus Wigmans, Pastor Reginald Blaise, dan Pastor Ubaldus Essers. Melihat lagi perkembangan jumlah umat yang begitu pesat dan jumlah stasi yang jaraknya jauh dari paroki, maka pada 1951 dibuka paroki Dolok Sanggul yang merupakan pemekaran dari paroki Lintong Nihuta dan Balige. 1 tahun kemudian dibuka paroki Parsoburan yang merupakan pemekaran dari paroki Balige. Dalam perkembangan selanjutnya, paroki Sibuntuan Bagasan disatukan kembali dengan paroki Balige. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, misi di Tanah Batak berlangsung sangat pesat. Hal ini merupakan buah perjuangan panjang dan melelahkan, namun menghasilkan panenan yang menggembirakan. Pace bene.